Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di pagi hari ini masih dibisakan dengan wasilah Abah untuk bersama-sama ikut manakib online yang mana menjadi kecintaan amalan ini daripada kekasih Allah khususnya guru-guru kita yaitu bil khusus pangersa Abah Aos. Di dalam kitab beliau Fadhailus Syuhur, Tuan Syekh Abah memberikan penjelasan yang luar biasa bagi kita semua. Tuan Syekh mengatakan dalam kitab ini, wa min a'dhami abwabil farajil wasi'ah. Sebagian dari pintu yang paling agung, paling luas, paling besar untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan atau kesempitan di dalam masalah. Kata Abah ini yang pertama adalah Abah meneruskan waqrabi turuqatin nafi'ah, dan jalan yang paling dekat, yang paling memberikan manfaat untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikrullah taala, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah. Zikrullah taala fahuwa siqalul qulub wa miftahu babil nafahat. Zikir kepada Allah merupakan pembersih hati, kunci membuka berbagai nafahat, yaitu karunia-karunia yang telah Allah berikan. Wasabilu taujihi tajaliyati alal qulub, dan jalan untuk merasakan hadirnya Allah di dalam kolbu hati kita. Abah meneruskan wabihi yahsulu takhalluqu la bighairihi. Insyaallah. Hanya zikir kepada Allah, kata Abah, yang dapat menghasilkan takhalluq, yaitu akhlak yang baik, tidak ada yang lain. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat rahimakumullah, dalam kitab Fadhailus Syuhur ini Abah memberikan sesuatu yang luar biasa penjelasan kepada kita semua. Di dunia ini pasti banyak orang yang menginginkan keluar dari berbagai kesempitan masalah kehidupan. Banyak orang yang pengen dekat kepada Allah. Banyak orang yang ingin mempunyai hati yang bersih, hati yang selamat. Banyak orang yang pengen memberikan atau mempunyai anugerah-anugerah yang Allah berikan. Yang terbaik, dia pengen dia dapati. Namun keinginan itu tidak sembarang manusia, tidak sembarang siapapun hamba Allah yang mampu diberikan. Ternyata dalam kitab ini, hal tersebut bisa didapat kalau orang sudah mendapatkan yang namanya zikrullah. Zikir atau ingat kepada Allah. Namun bukan sembarang zikir. Kalau dalam Miftahus Sudur, yang mesti menanamkan ini ahlu talqin, yakni min qalbin taqiyyin naqiyyin mimma siwallah. Kata Abanam seperti itu. Jadi yang mesti menanamkan dikir, talqin ke dalam kolbu kita semua adalah orang yang takwanya telah mencapai makom derajat yang sempurna dalam takwa kepada Allah. Dan hatinya bersih daripada selain Allah. Inilah guru mursyid. Nah, kalau orang sudah mendapatkan talqin dikir, dia mengamalkan dikirnya dengan istiqomah, ternyata keutamaan yang tadi kita dengar dalam kitab Fadhailus Syuhur ini sebenarnya telah Allah berikan kepada dirinya. Namun, kembali lagi, apakah kita mau setelah mendapatkan talqin ini benar-benar belajar untuk istiqomah mengamalkannya? Karena semuanya, segalanya yang Allah karuniakan bagi para pewara kekasih Allah yang kita dengar, kisah-kisah mereka yang luar biasa mendapatkan karunia yang Allah berikan, ternyata mampu kita dapati setelah kita bertemu dengan kekasih Allah waliyam mursyida. Di antaranya tadi yang pertama. Zikir ini adalah sesuatu yang paling besar, paling dahsyat agar kita bisa keluar dari berbagai kesempitan di dalam kehidupan permasalahan yang ada. Karena memang di dalam dunia ini tidak bisa orang terbebas dari yang namanya dari masalah.
Nggak ada orang yang tidak punya masalah dalam hidup. Namun yang kita pikirkan bukan hanya masalahnya. Masalah mesti ada dalam kehidupan. Namun bagaimana kita bisa kuat, kita bisa tegar, bahkan kita bisa melewati permasalahan-permasalahan yang ada dalam hidup kita. Paling tidak tadi, kuncinya telah kita punya. Ya ini kata Abah, zikrullah. Ingat kepada Allah. Bagaimana zikirnya? Kalau kita insya Allah telah mengetahuinya, yaitu dengan zikir jahar dan khafi yang telah ditanamkan oleh Syekh Mursyid. Nah ini juga saya jadi teringat, ikhwan akhwat rahimakumullah. Kita Fadhilus Syur ini, ada satu orang, saya tidak sebut namanya, ya orang yang paham dalam ilmu agama. Jadi dia ini pernah iseng, bukan isengnya, tiba-tiba lagi main ke rumah saya, ini kitab Abah nih dibuka nih, Fadhilus Syuhur gitu kan. Kitab Abah dibuka sama beliau, terus ada salah satu kalam Abah yang beliau ini tiba-tiba ketika buka kitab ini nanya sama saya. Nah, intinya tentang zikir juga. Mungkin yang saya pahami, yang ya mungkin yang beliau pahami ketika membaca kitab ini kan belum talqin orang itu, belum talqin. Ketika membaca kitab ini ada kata-kata zikir. Sebagaimana ini? Jalan yang paling dekat kepada Allah yang membuka berbagai kesempitan masalah, menurunkan manfaat dari Allah, kata Abah dan vitamin adalah dzikrullahi ta'ala. Abah kan yang menulis itu, dzikrullahi ta'ala. Zikir kepada Allah. Tiba-tiba ini orang nyeletuk. Nyeletuk begini. Ini kitab Fadhil Syuhur, kata orang ini yang baca waktu main ke rumah saya. Kata kitab ini kok membahasnya dikir semua ya gitu kata beliau. Maksudnya gimana? Ya ini contoh kayak bab apa nih kalau sekarang Rabiul Awal katakanlah gitu. Bab ini menyebutkan segala sesuatu. Pokoknya apa kan intinya tentang dikir, dikir kembali ke dikir, kembali ke dikir. Nah, orang ini nanya, yang dimaksud kembali dikir, dikir yang mana? Nah, kan yang maksud kembali ke dikir, dikir yang mana kan orang itu kepada saya. Saya tahu kan orang ini belum ditalkin dan memang sampai saat ini secara dohir belum mau. Kenapa? Ini membuktikan sabda ada Abah. Penghalang kita itu ketika yang dikir ini yang melarang adalah maaf maaf para kiai katakanlah gitu, atau para ustadz yang ngerti ilmu katakanlah gitu. Oh ternyata benar. Ini orang santrennya tidak setahun 2 tahun yang saya tahu. Jadi sangat sayang dia terhalang dengan ilmunya. Jawaban saya ketika dia tanya dikir yang mana, saya tidak menjawab dikir. Misalkan asma Allah ini tidak, saya menjawab dikir jahar dan khofi gitu. Itu spontan ibu bapak yang dirahmati Allah. Dikir jahar dan khofi, hanya jawab itu. Saya kira setelah saya jawab kayak gitu, Allah berikan hidayah. Ternyata belum ibu bapak yang dirahmati Allah. Beliau hanya mengatakan, oh dikir yang itu jahar dan khofi, katanya gitu kan. Saya udah lama, apa udah pernah mengamalkan jawabannya seperti itu. Tapi ternyata ya memang belum talkin, belum bertemu mursyid. Orang ini yang membaca kitab ini. Nah intinya ketika kita membaca kitab Abah, apalagi orang yang belum ditalkin, yang sudah ditalkin aja kadang tidak menjangkau kalam-kalam Abah. Kenapa? Kalau yang kami pahami, Tuan Syekh itu terkadang, ibu bapak yang dirahmati Allah, jangankan dalam kitab ini, keseharian beliau yang kita lihat, maklumat-maklumat atau kalam mulia dari beliau, itu tidak beliau ungkapkan hanya secara lisan. Kalau dalam alam kan kita belajar itu ada alam apa ini di alam dunia, alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Terkadang guru agung Hadratus Syekh Pangersaba seorang mursyid wakilnya Allah di muka bumi bisa berbicara itu seperti mungkin di alam mulki, alam dunia, tapi bahasanya bisa seperti di alam malakut, bahkan sampai di alam jabarut, sampai alam lahut, alam ketuhanan yang maksudnya tidak bisa dicerna begitu saja oleh telinga kita yang mendengar atau pikiran kita yang sangat apa namanya ya sangat terbatas ini. Jadi kalam-kalam indah Tuhan Syekh itu bisa tenggelam dalam lautan ilmu Allah, lautan musyahadah, bahkan bukan alam mulki sampai ke alam lahut. Artinya bisa berbahasa seperti bahasa ketuhanan. Masya Allah. Nah, beliau telah tenggelam dalam lautan keindahan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan itu saya kenal orang itu yang tadi baca kitab Abah nih diam-diam tiba-tiba teman saya.
Dia pesantren tidak setahun 2 tahun, mungkin dari kecil gitu kan. Tapi sampai detik ini ya saya berakrab dengan dia. Tapi sampai detik ini walaupun dia belum talqin, belum belum mau talqin katakanlah, tapi saya sudah badal talqin, tapi dia sudah mulai mau tadi. Kepo katakanlah. Tapi lama belum mau ikut gitu, belum mau talqin secara langsung belum mau. Karena ternyata terhalang dengan ilmunya. Sebagaimana kalam yang ini, ketika membaca Fadhilul Syura ada tulisan kayak tadi nih. Cara membuka masalah, pintu-pintu yang Allah berikan dalam hidup untuk keluar dari masalah yang paling dekat kepada Allah, memberikan manfaat adalah zikir. Nah, menurut yang belum ditalkin, zikir yang mana gitu kan? Ternyata ketika kita tahu zikir jahar dan khafi, dia juga belum mau mengamalkan. Artinya kalam-kalam Tuhan Syekh yang ditulis seperti ini tentang bab zikir saja kalau belum ditalkin itu asumsi mereka zikirnya banyak yang mana aja. Mungkin bisa kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan lainnya gitu kan. Tapi yang sudah ditalkin ketika membaca kitab Abah, setiap ada kata zikrullah, ingat kepada Allah, paling tidak dia pasti langsung ingat zikir jahar dan khafi. Artinya nih kalau kita bongkar fadhilul syukur yang seluruhnya intinya kembali kepada zikir kepada Allah, maka kita yang telah dan sudah ditalkin oleh Tuhan Syekh, maka mesti tugas kita adalah benar-benar mau mengamalkan zikir yang telah Abah talkinkan ke dalam diri kita semua. Karena ibu bapak yang dirahmati Allah, satu saja sabda Nabi SAW yang Nabi katakan, Afdalu makutu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi mengatakan dalam riwayat yang masyhur, seafdol-afdolnya dikir, seterbaik-baiknya dikir yang paling baik yang aku ucapkan dan aku ucapkan, yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi SAW, adalah dikir yaitu la ilaha illallah. Nah, ini dikir yang paling afdol. Berarti ketika Abah mengatakan, baru kita yang wajib mengatakan Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsiri min ibadihil mu'minin, yakni membaca doa ini, baru kita yang sudah ditalkin. Kenapa? Karena orang yang sudah ditalkin adalah menjadi orang yang paling afdol di hadapan Allah dan di hadapan kanjeng Nabi SAW. Mengapa? Karena orang ini telah mengamalkan, diberikan amalan, bukan amalan biasa, tapi amalan luar biasa yang hanya Allah berikan saat itu dalam sabda ini kepada para nabi-nabinya Allah, kepada para kekasih Allah. Dan ternyata diberikan kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW, umat pilihan yang terpilih menjadi hamba Allah dan pilihan kanjeng Nabi SAW. Terbukti bukan hanya dengan ilmu kita menjangkau amaliyah ini. Bukan hanya dengan kepintaran otak, katakanlah seperti itu. Walaupun pesantren, kalau Abah mengatakan ditelan pesantrennya, itu kan kalam Abah tuh kan. Kalau secara syariat, secara dohir, nggak mungkin pesantren ditelan gitu kan. Tapi itu menunjukkan sebagaimanapun ilmu yang dimiliki. Tapi kalau hidayah khusus ini belum nyampe kepadanya, ibu bapak yang dirahmati Allah, maka sungguh orang itu belum mau mengamalkan dikir ini. Masya Allah. Ikhwan akhwat rahimakumullah, ternyata dikir yang ditanamkan ke dalam diri kita, yang diamalkan oleh keseharian kita, ikhwan akhwat yang dimulakan Allah, itu adalah amalan para nabi sekali lagi. Amalannya Nabi Muhammad SAW. Maka orang kalau dalam Rabiul Awal tadi, setahun sekali paling tidak dia mengamalkan atau melestarikan atau membuat maulid, peringatan maulid di mana-mana. Tapi kita bukan hanya setahun sekali, setiap hari. Bukan hanya memperingati murid-murid Abah, tapi telah dan dibisakan mampu mengamalkan amalan kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni dikir 12 huruf. Paling tidak setiap sholat. Belum lagi hatinya, kolbunya berdetak setiap detak menyebut nama Allah. Yang di dalam asma Allah, alif lam lam ha. Terdapat asma Muhammad, mim ha mim dal. Itu pun ketika menyebut Allah berarti terus menyebut nama Nabi. Menyebut kanjeng Nabi, mengingat Nabi. Dan orang ini juga bersama dengan Nabi SAW. Kapan saja. Masya Allah. Dan begitu luas keutamaan-keutamaan yang agung ini yang tidak diberikan kepada orang yang belum sekali lagi menerima ta, lam, kof, ya, nun, talqin dari ahlinya. Kita bersyukur kepada Allah, semoga Allah karuniakan kita istiqomah dan semangat dalam ibadah, khususnya hari-hari sisa usia kita ini, kita jadikan paling tidak bukan hanya orang yang
rajin mengamalkan, tapi semakin timbul kesadaran betapa penting peran seorang guru mursyid dalam hidup kita. Jadi keistimewaan intinya yang kita dapatkan dalam kitab ini, Fadhilus Syuhur yang tadi disebutkan, begitu banyak, bahkan keutamaan-keutamaan yang begitu luar biasa Allah karuniakan kepada hamba pilihan Allah. Itu semua bisa kita dapati kalau Allah telah memperkenankan kita bertemu dengan seorang wali yang mursyida. Wali mursyid hanya satu fi hada zaman, yaitu Syekh Muhammad Abdul Ghaus Qaddasallahu sirahu, yang kita yakini di zaman ini. Maka dengan bertemu beliau, sadar atau tidak ibu bapak yang dirahmati Allah, seluruh keutamaan zikir yang kita baca dalam kitab Abah atau kita dengar diberikan kepada para wali-wali Allah terdahulu yang luar biasa itu, setelah talqin dan kita mengamalkan, yakin kepada Tuhan Syekh, Allah pun bisa karuniakan itu kepada kita semua. Artinya benar kata Abah, manakib ini adalah pengajian orang-orang yang telah menggenggam ridho Allah. Ridho Allah telah digenggam. Maka semoga apa yang kita kerjakan ini, karunia Allah terus berlimpah kepada kita, dan paling penting kita diistiqomahkan untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikannya. Semoga sisa-sisa usia kita juga dijadikan bisa khidmah dengan Abah. Amin ya rabbal alamin. Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya dengan karamah Tuhan Syekh Aba Aus. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.